Belanda, gedung ini dikenal sebagai Gedung Juang 45. Sedangkan tentara Belanda dipulangkan ke Batavia di Gedung Juang Tambun dan menjadikan markas militer. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia belum selesai. Gedung Juang 45 Bekasi yang terletak di Tambun Selatan menjadi saksi bisu perlawanan rakyat Bekasi terhadap para penjajah. Gedung Juang ini digagas oleh seorang bangsawan sekaligus tuan tanah keturunan Tionghoa yang bernama Kau Chengki, anak dari Kau Tiansek. Gedung tersebut dibangun pada tahun 1900-an di atas lahan seluas 13.900 meter persegi, sedangkan luas bangunannya 1.177 meter persegi. Pembangunan ini melalui dua tahap. Yang pertama dibangun pada tahun 1906 sampai dengan 1910. Dan kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 1912 sampai dengan pada tahun 1925. Setelah itu, gedung ini dikenal dengan nama Landuis Tambun. Nama ini diambil dari keluarga pemilik tanah, yaitu keluarga Kau Van Tambun. Namun, masyarakat mengenalnya dengan sebutan nama Gedung Tinggi. Setelah Kau Chengki meninggal, lalu dipegang oleh Kau Un Uy hingga tahun 1942. Saat Perang Kemerdekaan melawan Belanda, gedung ini dikenal sebagai Gedung Juang 45. Sesuai dengan namanya, gedung ini menjadi tempat pertahanan para pejuang kemerdekaan di wilayah Tambun dan Cibarusah. Gedung ini juga menjadi tempat perundingan pertukaran tawanan Belanda dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Para pejuang tersebut dipulangkan oleh Belanda ke wilayah Bekasi. Sedangkan tentara Belanda dipulangkan ke Batavia melalui stasiun Tambun yang terletak di belakang Gedung Juang. Pada tahun 1943, Jepang mengambil alih Gedung Juang Tambun dan menjadikan markas militer. Kemudian pada akhir penjajahan Jepang terjadi peristiwa besar berupa pembantaian tentara Jepang oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, Komite Nasional Indonesia atau yang disebut KNI mengubah fungsi Gedung Juang Tambun menjadi kantor Kabupaten Jatinegara. Selain itu juga sebagai tempat pertahanan serta pusat komando untuk mempertahankan kemerdekaan dari tentara sekutu yang akan menjajah Indonesia kembali. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia belum selesai. Gedung Juang Tambun dikuasai oleh Belanda pada tahun 1949. Hal itu terjadi setelah Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer pertama. Namun tidak berlangsung lama, gedung ini kembali dikuasai dan mampu direbut oleh pasukan pejuang Indonesia. Setelah itu, Gedung Juang ini berulang kali beralih fungsi sebagai kantor pemerintahan, dan Gedung Juang ini menjadi wisata sejarah pada tahun 2002. Dan akhirnya resmi menjadi museum digital tahun 2021 dan satu-satunya museum digital yang berada di Kabupaten Bekasi. Sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga video ini bisa menghibur kalian sekaligus bisa menambah informasi buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.